soda bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat desa dimanapun berada, khususnya yang sudah tergabung secara virtual mengikuti Akademi Desa pada hari ini, bersama-sama kami di Kementerian Desa, Pendidikan dan Transmigrasi. Setiap hari Kamis ditayangkan satu program tersebut dengan kuliah online. Pada hari ini, saya, Razali AR, PLT Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Pendidikan dan Transmigrasi, akan menyampaikan suatu topik yang sangat menarik yang sekarang sedang diperbincangkan dan menjadi fokus kebijakan pemerintah, yaitu penanganan kemiskinan ekstrim desa. Kita tahu bahwa kemiskinan ini program utama yang wajib dilaksanakan oleh semua jenjang pemerintahan, yaitu baik di pusat maupun di daerah, malah sampai dengan level pedesaan, dengan harapan bahwa kemiskinan ini akan segera bisa dientaskan. Sebagaimana tujuan SDGs desa yang telah disampaikan selama ini, diharapkan bahwa pada tahun 2024 ke depan, sebagaimana arahan Bapak Presiden, bahwa menargetkan 0% kemiskinan ekstrim di Indonesia. Hal ini akan mudah dicapai apabila kita bersama-sama menyusun perencanaan secara kolaboratif semua pihak yang terkait, sehingga program dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrim ini akan segera bisa dicapai. Barangkali tidak semua kita sudah memahami betul apa itu warga miskin ekstrim, yang selama ini kita hanya kenal warga miskin. Warga miskin ekstrim ini dasarnya juga dari perhitungan warga miskin, namun untuk mendapatkan kategori miskin ekstrim ini digunakan angka penghasilan per kapita per hari warga desa, di mana penghasilan di bawah parity purchasing power sebesar 1,99 per kapita per hari atau ekivalen dengan Rp12.000 per kapita per hari, maka warga tersebut masuk dalam kategori warga miskin ekstrim. Angka ini adalah di bawah 80% garis kemiskinan pedesaan di masing-masing kabupaten kota di Indonesia. Warga miskin ekstrim ini terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah warga miskin ekstrim yang memiliki semua unsur kompleksitas dimensi kemiskinan. Apakah itu lansia, apakah itu tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis, rumah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih, dan juga sanitasi yang tidak memadai. Ini satu kategori di mana warga miskin ekstrim ini tidak bisa ataupun tidak mampu lagi mencari pekerjaan, ataupun tidak mampu lagi untuk bekerja, sehingga harus ada penanganan khusus bagi warga miskin kategori pertama ini. Yang kedua adalah warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.
Di mana ciri-ciri dari warga miskin ekstrim yang kedua ini, warga miskin ekstrim yang produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun, tidak memiliki penyakit menahun dan juga bukan golongan difabel. Artinya warga kedua ini adalah dia masih mampu bekerja namun tidak mempunyai kesempatan kerja, kapasitas keterampilan tidak dipunyai dan juga tidak mempunyai aset produktif yang bisa digunakan. Sehingga yang kategori kedua ini juga butuh penanganan khusus untuk bisa ditangani dengan baik. Bapak Menteri Desa yang kita panggil sehari-hari dengan Gus Menteri mengatakan bahwa di tahun 2024 0% kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil bisa terkelola. Dengan catatan bahwa penanganannya dilakukan di tingkat desa dan berbasis kepada data mikro. Selanjutnya kami sampaikan bahwa data mikro dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrim ini itu menjadi mutlak diperlukan, di mana kondisi selama ini bahwa data yang ada itu belum tersedia dalam lingkup yang lebih mikro, sehingga kita bisa tahu wajah kemiskinan itu secara lebih detail dan lebih terperinci, sehingga penanganannya juga akan lebih detail. Sehingga ini kurang tepat dalam hal kita memotret warga miskin ekstrim. Sekarang oleh Kementerian Desa dan PDT telah mempunyai suatu aplikasi yang disebut dengan aplikasi pendataan melalui SDGs desa. Ini berbasis kepada data mikro, di mana data mikro ini adalah memotret kondisi warga desa secara warga per warga, orang per orang, sehingga diketahui informasi dengan jelas nama, alamat, dan menghasilkan perhitungan kemiskinan ekstrim sesuai dengan angka yang telah ditentukan oleh BBB. Dan ini relatif lebih tepat dalam menentukan warga miskin ekstrim. Next. Lalu kemudian setelah data kita punya, lalu bagaimana strategi dalam hal penanganan warga miskin ekstrim ini? Ada 4 langkah, ada 4 strategi yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan dengan baik, sehingga target nantinya warga miskin ekstrim menjadi 0% di tahun 2024 akan bisa dicapai. Strategi pertama adalah memupuskan kemiskinan ekstrim menjadi 80% dilakukan pada level desa berbasis data mikro. Artinya bahwa data ini berdasarkan bottom up yang didata oleh relawan desa dan relawan SDGs bersama dengan perangkat desa. Strategi kedua adalah subjek penanganan warga merujuk kepada satu nama dan satu alamat atau by name by address. Maka tindakannya melalui pendekatan sensus sehingga dapat menyasar kepada seluruh warga, dengan kata lain no one left behind. Artinya tidak satupun ada warga yang tertinggal, tidak termasuk dalam list warga miskin ekstrim kalau memang faktanya warga tersebut adalah miskin ekstrim. Strategi ketiga adalah penuntasan kemiskinan ekstrim pada level desa dengan dilaksanakan sekali selesai dalam waktu yang ditentukan, sehingga fokus kepada warga miskin ekstrim sesuai dengan kebutuhannya. Strategi keempat adalah tindak lanjut penanganan dapat diusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan pada kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Ini adalah ada lembaga baru
yang nanti diusulkan di setiap desa, sehingga nanti bagi warga yang masih berada dalam kategori miskin ekstrim dapat mendatangi posyandu kesejahteraan ini dengan harapan bahwa penanganan untuk warga miskin tersebut akan lebih maksimal dan berlanjut. Lalu kemudian tahapan dalam penanganan warga miskin ekstrim. Ini ada beberapa tahapan. Yang pertama di level Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pertama adalah pemetaan awal. Ini mengecek penataan SDGs desa, di mana desa bersama dengan tim relawan melakukan penataan secara detail per rumah tangga dan per warga. Kemudian peta warga miskin ekstrim per kabupaten, sehingga diketahui berapa jumlah menurut lokasi kecamatan, menurut desa, RT, dan RW. Jadi sedetail itu, sehingga di setiap rumah tangga, di setiap RW dan RT sudah tahu berapa kakak dan berapa warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Ketiga adalah penyusunan rencana anggaran dan PIC, personal in charge. Ini sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan dan wewenang pembangunan di masing-masing desa. Kemudian di level desa, Pemda dan kementerian lembaga, ini dilakukan konsolidasi data dan lapangan. Artinya bahwa mengecek satu persatu nama, alamat, titik pembangunan setiap kegiatan, sehingga data yang ada benar-benar akan sesuai dengan fakta lapangan. Yang kelima adalah rencana aksi. Ini kegiatan, rencana kerja, milestone, pemenuhan anggaran, dan PIC. Kemudian yang keenam adalah implementasi. Artinya bahwa perencanaan yang sudah dibuat sesuai dengan database yang telah dikumpulkan, maka rekomendasi rencana aksi itu dilaksanakan, apakah itu pembangunan infrastruktur, apakah itu kegiatan yang berkelanjutan lainnya, dan sekaligus juga monitoring dan evaluasi. Yang terakhir adalah monitoring berkelanjutan. Ini penting untuk memastikan tidak ada lagi warga miskin di desa. Dengan kata lain bahwa tanpa kemiskinan ekstrim sebagaimana yang ditargetkan. Kemudian strategi penanganan, ini ada 4 fase yang akan dijalankan. Fase pertama tahun ini, di mana 7 provinsi yang mencakup 35 kabupaten dan 8.264 desa akan ditangani tahun ini, sehingga lebih fokus. Kemudian dalam alokasi anggaran, alokasi kegiatan nanti akan terfokus di 7 provinsi dan 25 kabupaten tahun ini. Tahun depan, tahun 2022, ini fase kedua, ini akan ditangani 138 kabupaten kota yang mencakup 29.632 desa. Dan fase ketiga adalah 261 kabupaten atau di 37.523 desa. Dan fase terakhir di tahun 2024, tahun terakhir RPJM sekarang, ini adalah menuntaskan desa-desa yang belum 0% kemiskinan ekstrimnya. Jadi apabila di fase 1, 2, dan 3 masih juga ada warga miskin ekstrim belum terentaskan, maka di tahun keempat, di fase keempat ini adalah fase untuk dicek kembali sehingga bisa diberikan bantuan program kegiatan apa yang harus diintervensi sehingga target 0% di tahun 2024 itu akan bisa dicapai.
Lalu kemudian, bagaimana aksi penanganan warga miskin ekstrim? Ada 5 langkah yang telah ditargetkan. Yang pertama adalah pengurangan keuangan. Artinya, belanja warga miskin ekstrim yang selama ini dikeluarkan, ini akan dibantu oleh pemerintah sesuai dengan dana yang ada, apakah pemerintah pusat nanti dan pemerintah daerah, termasuk dengan dana desa. Yang pertama adalah gerakan asupan kalori harian untuk warga miskin ekstrim kategori pertama. Artinya, warga miskin ekstrim yang tidak mampu lagi bekerja karena dia sakit menahun dan alasan lainnya tadi telah saya sampaikan, ini diberi bantuan pangan sehingga dia tidak perlu lagi untuk membeli pangan dengan uang yang ada. Kemudian rumah yang nggak layak huni, nggak layak ditinggal, ini diberi bantuan bedah rumah, listrik dibantu subsidi listrik, kemudian cek kesehatan di posyandu, BPJS kesehatan dan juga beasiswa bagi mempunyai anak yang sedang sekolah, sehingga bantuan-bantuan ini akan bisa mengurangi pengeluaran daripada satu kakak yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Kemudian aksi kedua adalah peningkatan pendapatan. Ini bisa dilakukan dan telah dilakukan selama ini, yaitu bantuan sosial tunai. Ini transfer uang cash melalui Kementerian Sosial, kartu prakerja, BLT bantuan langsung tunai dari dana desa yang selama ini telah diberikan. Dan nanti akan ada perlakuan khusus untuk penanganan warga miskin ekstrim ini dari alokasi bantuan dana desa ini. Yang kedua adalah bekerja di BUMDes. Kita sedang menggalakkan BUMDes di semua desa, dan ini adalah kesempatan kerja bagi para bagi warga miskin yang miskin ekstrim ya. Kemudian adalah program-program lain yang termasuk dalam pemberdayaan seperti padat karya, PKTD, pelatihan UMKM, bantuan modal dan sebagainya, sehingga masyarakat yang kategori 2 tadi yang masih punya kemampuan fisik untuk bekerja tapi nggak punya keahlian, nggak punya keterampilan, nggak punya modal, nggak punya kesempatan kerja, maka dibukalah kesempatan program untuk membuka lapangan kerja ini. Aksi ketiga adalah pembangunan wilayah. Ini dalam rangka membangun lingkungan pemukiman dari masyarakat ataupun rumah rukun tetangga yang masuk dalam miskin ekstrim. Karena kalau sudah miskin, rumahnya miskin juga lingkungannya. Sanitasi yang tidak bersih, jalan akses yang sulit, sehingga ini wajib dibangun sanitasi pemukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kemudian selama ini masalah transportasi, masalah moda transportasi juga ini salah satu yang berkontribusi kepada warga miskin ekstrim karena mereka tidak bisa mengakses ke pusat pasar, jauh dengan pusat pendidikan, jauh dengan akses terhadap sarana kesehatan, sehingga produksi ataupun komoditas yang dihasilkan, jasa yang dihasilkan, UMKM yang dihasilkan itu tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena terhambat, mereka tidak bisa mencapai titik ataupun pusat pasar dengan cepat, dengan mudah, sehingga produksi yang dihasilkan akan mendapat nilai tinggi. Ini juga akan menjadi perhatian dan kebijakan dalam aksi penanganan miskin ekstrim. Kemudian pendampingan desa. Bahwa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa atau RKP desa yang kemudian diuraikan dalam bentuk APBDes, ini akan diberi pendampingan melalui tenaga pendampingan profesional, sehingga perangkat desa bersama dengan Badan Musyawarah Desa akan mampu mendeteksi, akan mampu memunculkan program yang mampu untuk menangani warga miskin dan juga warga miskin ekstrim.
kemudian pendampingan kepada keluarga yang miskin ekstrim. Ya. Lalu terakhir adalah kelembagaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kelembagaan ini berupa posyandu kesejahteraan dan harapan bahwa warga miskin yang sudah dibantu ataupun yang belum dibantu ini bisa melapor kepada posyandu kesejahteraan ini, sehingga nanti di posyandu kesejahteraan ini akan ada langkah-langkah konkret yang bisa membantu warga yang miskin ekstrim. Kemudian komunikasi strategis dalam penanganan warga miskin ekstrim di desa. Ini ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah agenda setting. Ini merupakan political will, kebijakan pemerintah. Bahwa kemiskinan ekstrim itu memang masih banyak di daerah-daerah, dan ini harus menjadi agenda publik, di mana warga miskin ekstrim ini targetkan 0% tahun 2024. Ini harus diagendakan, ini harus menjadi political will. Kemudian yang kedua adalah data dan rencana aksi yang realistis. Jadi menyusun data dan informasi yang akurat dan realistis terhadap program aksinya itu menjadi mutlak, sehingga dengan data dan informasi yang faktual di lapangan, maka akan juga muncul rencana aksi yang sesuai dengan data dan informasi dan fakta lapangan, sehingga apa yang akan intervensi ini akan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian hasil-hasil implementasi, ya, bahwa aplikasi yang menunjukkan detail pelaksanaan dan monitoring tertata mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan nasional, sehingga kita ketahui bagaimana penanganan dari warga miskin ekstrim ini. Nanti akan ada aplikasi yang akan bisa dipantau secara berjenjang dari desa sampai dengan level nasional. Kemudian adalah keberlanjutan, ya. Jadi program dan bantuan untuk warga miskin ini tidak cukup berhenti pada 1 tahun, ya. Ini harus berlanjut dan dipantau sampai status warga miskin bisa terentaskan. Ini kita sudah menjelang akhir dari paparan kami. Terakhir kami sampaikan bahwa perencanaan desa yang merupakan kewenangan desa sebagaimana amanat dari Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, di mana desa mempunyai wewenang, mempunyai hak untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring, disebut dengan hak asal-usul dan juga hak subsidiaritas, di mana perencanaan ini harus berbasis kepada data desa yang diinput sendiri oleh perangkat desa bersama dengan tim relawan di desa, sehingga datanya betul-betul real dan sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian di listing permasalahan yang ada di desa. Apakah itu permasalahan yang menyangkut dengan kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, sehingga dua kondisi ini itu merupakan bahan dasar dalam menyusun perencanaan di level desa. Selama ini perencanaan di level desa itu akan didanai dengan dana desa. Kita ketahui bahwa dana desa ini sudah dikucurkan ke semua desa 74.961 desa, yaitu sejak tahun 2015, di mana tahun 2015 pemerintah telah mengucurkan 20,67 triliun anggaran. Tahun 2016 46,98 triliun. Kemudian 60 triliun
di tahun 2017 dan 2018 dan 70 triliun 2020, kemudian tahun ini adalah 72 triliun. Jadi sudah sekian ratus triliun dana desa ini telah dikucurkan langsung dari kas umum negara ke rekening kas umum desa. Dan tentunya dalam pemanfaatan dana desa ini telah diatur juga prioritas penggunaan dana desa ini, yaitu dengan Permendes nomor 13 tahun 2020, sesuai dengan prioritas yang telah tertuang dalam Permendes ini. Maka itulah salah satu dasar yang digunakan oleh masing-masing desa untuk memanfaatkan dana desa yang ada. Apabila ini kita kelola dengan baik, dengan benar, sesuai dengan peruntukan dan juga sesuai dengan database yang ada, sesuai dengan masalah yang ada di desa, maka kita berharap target desa sejahtera itu akan bisa dicapai, di mana desa sejahtera ini akan terlihat secara kuantitatif dari platform SDGs desa, di mana SDGs desa ini ada 17 tujuan desa berkelanjutan plus 1, yaitu yang ke-18 adalah budaya yang adaptif, ya, karena kita ini negara sangat beragam adat budaya, topografi, berbagai macam keragaman itulah, maka untuk SDGs desa ini dari 17 tujuan SDGs global dan juga nasional di desa menjadi 18. Kita berharap bahwa SDGs pertama terutama tentang desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan yang kedua, dan seterusnya, ini akan bisa dicapai. Dan uraian pertujuan berkelanjutan ini sudah ada angka-angkanya, sudah ada uraian detailnya. Sehingga kalau ini bisa dicapai, maka target terakhir adalah desa sejahtera, insya Allah juga akan bisa dicapai. Sepintas saya akan tunjukkan kepada sahabat desa, untuk tahun ini direncanakan akan ditangani di 7 provinsi, mencakup 35 kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrim. Pertama adalah di Jawa Barat. Jawa Barat ini mencakup 5 kabupaten, yaitu di Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu, dan Karawang. Kebetulan saya sebagai PLT Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa ditunjuk oleh Pak Menteri sebagai PIC di Jawa Barat. Sehingga untuk Jawa Barat ini kita sudah mengumpulkan data, yaitu jumlah rukun tetangga RT yang terdapat warga miskin ekstrim, kemudian jumlah kakak kepala keluarga yang termasuk dalam miskin ekstrim, dan juga jumlah warga yang miskin ekstrim. Ini secara umum, contohnya saja saya sampaikan, misalnya Cianjur, dari 1,1 juta lebih penduduk Cianjur, Kuningan, ya, dari 1,1 juta penduduk di Kuningan, ini terdapat 5.620 warga miskin ekstrim. Kemudian di Bandung 3,6 juta lebih, terdapat 200.000 lebih warga miskin ekstrim. Dan ini adalah contoh-contoh untuk Jawa Barat yang nantinya data ini akan kita lakukan validasi, verifikasi, ataupun pemutakhiran data, sehingga data yang telah disusun, yang telah didata oleh tim relawan desa bersama dengan perangkat desa, kita akan cross check ulang, sehingga data yang nantinya akan digunakan dalam sebuah perencanaan ke depannya akan benar-benar sesuai dengan fakta lapangan. Nanti bagi warga yang seharusnya masuk dalam kategori miskin ekstrim, tapi karena ada yang tertinggal mungkin
salah pendataan ataupun ada kealpaan atau kelupaan, maka kesempatan validasi inilah nanti akan kita masukkan kembali. Dan jika ada warga yang tidak layak untuk masuk dalam kategori miskin ekstrim, tapi sudah ada namanya, kita juga berharap nanti juga akan di-cross check ulang, mudah-mudahan itu tidak ada. Karena kita berharap kepada teman-teman tim relawan SDGs di desa ini akan cukup teliti. Namun demikian, kita juga wajib melakukan verifikasi ataupun validasi, sehingga ini benar-benar akan menjadi dasar untuk kita buat program bagi warga miskin ekstrim. Kemudian untuk di Jawa Tengah, itu prioritas tahun ini adalah di Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan di Brebes. Kemudian di Jawa Timur di Bangkalan, Bojonegoro, Lamongan, Probolinggo, dan Sumeneb. Kemudian di NTT itu Timur Tengah Selatan, Rotendau, kemudian Sumba Tengah, Mengarah Timur, dan juga Sumba Timur. Lalu di Maluku, prioritas tahun ini yaitu di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, kemudian Seram bagian timur, dan juga Maluku Barat Daya. Kemudian Papua Barat, ini fokus tahun ini yaitu di Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrau, Maibrat, dan juga Manokwari Selatan. Terakhir adalah Provinsi Papua, paling ujung timur, yaitu di Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Lani Jaya, Memberamo Tengah, dan juga Dayai. Ini adalah 35 kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrim yang masuk fase pertama tahun ini. Ada di 35 kabupaten dan 7 provinsi. Dan tahun depan juga akan bertambah lagi. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sahabat desa ada informasi secara umum tentang langkah-langkah penanganan kemiskinan ekstrim yang telah disusun oleh pemerintah dan segera akan diwujudkan di lapangan, sehingga target warga miskin ekstrim akan 0% di tahun 2024 itu akan segera bisa dicapai.